Nanti kalau ada apa-apa, ini kainnya saya taruh di lemari. Dan di situ saya dibawa ke rumah sakit, kaki saya bengkak. Dan perut saya juga gede kayak hamil 9 bulan. Shalom, nama saya Ibu Hanifah. Saya umur 45 tahun dan saya tinggal di Depok. Selama tahun 2020 saya mengalami sakit jantung dan saya pergi ke dokter, katanya jantungnya bocor dan paru-parunya kerendam karena kebocoran dari jantung. Dan akhirnya paru-parunya rusak, saya dirawat di rumah karena zaman pandemi. Di situ saya pakai oksigen dan saya mengalami kesusahan beli oksigen. Nah setelah itu saya nggak kuat, akhirnya dibawa ke rumah sakit pusat jantung. Dan di situ saya dirawat dan selama di perawatan itu saya mengalami koma selama 3 hari. Dan di situ saya ketemu Tuhan Yesus di awan-awan dan di situ banyak orang karena Tuhan ingatkan saya, dan di situ saya lihat tuh gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah mewah, dan Tuhan ngomong, apa yang kamu cari, inilah yang kamu cari. Nah di situ dia hitung-hitungan pas gitu, ini tambah ini jadinya segini, ini tambah ini jadi segini. Nah di situ saya lihat cuman tikar aren, dan kalau orang Jawa itu kalau meninggal itu cuman pakai tikar aren. Dan di situ saya sadar, oh iya ini Tuhan mengingatkan saya, tegur saya lewat penyakit ini. Bahkan orang tua saya pun di Jawa dan keluarga saya udah datang semua. Karena mungkin harapan dia tuh nggak ada harapan dan udah bawa kain, udah disiapin. Nah dia pesen sama anak saya, nanti kalau ada apa-apa, ini kainnya saya taruh di lemari. Dan di situ saya dibawa ke rumah sakit, kaki saya bengkak dan perut saya juga gede kayak hamil 9 bulan. Dan di situ saya dirawat sampai setahun lebih, nggak ada perubahan. Akhirnya saya zaman pandemi yang kedua kena COVID dan di situ saya lebih parah. Bahkan saya dirawat di rumah sakit yang kedua. Di situ saya nggak sadar lagi sampai 3 hari, bahkan lebih parah di ruang ICU saya sampai 2 minggu. Dan di situ saya dikasih perjamuan, anak saya bawa. Nah di situ saya minum perjamuan dan saya makan roti. Pas mau minum perjamuannya diambil sama perawatnya. Kata perawatnya, ibu ini nggak boleh diminum karena nanti takut keracunan buat obat yang lagi diminum. Dan di situ Roh Kudus tetap memaksa saya untuk ambil perjamuan itu, dan saya minum perjamuan itu. Puji Tuhan, pas keesokan harinya urin saya itu berdarah, dan di situ saya bilang, nurse ini apa? Akhirnya diambil di lab, pas diperiksa di lab paru-paru saya udah sembuh dari jamur COVID itu. Dan di situ saya dipindahin ke ICU yang ketiga dan di situ saya mengalami sembuh. Terus udah saya periksa lagi, saya sehat sampai 4 bulan dan di situ saya kontrol lagi ke rumah sakit yang pertama, rumah sakit jantung. Nah di situ dokternya itu kaget, kok ini bisa sembuh, dia bilang gitu. Ya ini mujizat dokter, dan dokternya kok bisa sih sesembuhnya secepat ini. Ya ini karena Tuhan yang menyembuhkan saya bilang gitu. Dan pas gitu di echo, hasil echonya udah bagus. Paru-paru saya tuh yang tadinya rusak udah sembuh. Nah saya itu mengalami sehat 4 bulan, dan setelah 4 bulan saya sakit lagi, ngedrop lagi. Dan saya tanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Pas saya dibawa ke rumah sakit yang ada di Depok lagi, saya tuh mengalami saturasinya rendah dan denyut nadinya cuma 45.
Dan di situ saya nggak boleh tidur sampai jam 10, bahkan sampai jam 1 malam. Dan di situ saya bilang, nurse, saya boleh nggak berdoa? Terus kata nurse-nya, boleh Bu, tapi tolong setelin lagunya ya, saya mau nyetel lagu rohani. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya bilang, nurse, nanti tolong jangan gede-gede, takut ganggu yang lain. Nggak apa-apa Bu, lagunya enak kok, dia bilang gitu. Pas gitu, pas disetel, denyut nadinya langsung naik 51, 61, bahkan sampai 71. Dan di situ saya boleh tidur. Nah, pas keesokan harinya pas saya bangun, itu lagunya masih didengerin sama perawat itu. Dan saya percaya di situ juga banyak dokter-dokter, banyak perawat yang jagain saya. Nah, di situ puji Tuhan saya sembuh. Dan setelah itu saya kontrol lagi ke rumah sakit yang pertama, yang pusat jantung. Dan di situ dokternya sampai heran, kok ini bisa sembuh secepat ini, dia bilang gitu. Terus iya dokter, ini mujizat dari Tuhan. Dan di situ juga denyut nadi saya juga sampai 30, bahkan saturasinya juga sampai 60. Dan akhirnya dokternya bilang, ini kok Bu Hanifah itu punya kekuatan lain, beda dari orang lain, dia bilang gitu. Inilah saya percaya ini bukan kekuatan saya, tapi kekuatan dari Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Semoga yang lagi sakit dikuatkan, dan semoga orang yang mendengarkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu pertama kakinya saya bengkak, dan sekarang udah kempes. Terus perut saya juga gede, kayak hamil 9 bulan. Ya sekarang udah langsing. Terus semua muka saya tuh pada hitam, sini badannya semua hitam. Sepertinya tuh nggak bisa jalan, baru jalan sebentar aja udah ngos-ngosan. Bahkan dari kamar ke kamar mandi aja udah nggak kuat, harus berhenti dulu dan duduk dulu baru jalan lagi. Kalau sekarang puji Tuhan udah muter-muter ke PRJ juga kuat. Udah seger. Tuh, udah sehat semua.